Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita cuma bahas malam. Oke, yang selanjutnya nanti kita masuk ke tentang fisika atom. Oke, fisika atom ini sendiri merupakan fisika yang mempelajari tentang atom-atom. Jadi kayak pelajaran kimia. Oke, kalau dengan dalam kimia kan udah pernah belajar pada saat satu kemarin ya. Oke, fisika atom ini sendiri, ini yang pertamanya itu ada teori-teori di dalam atom. Itu ada yang pertama ada yang namanya Dalton, terus ada lagi Thomson, ada lagi Bohr, dan ada lagi kuantum. Oke. Tapi sebenarnya kalau dia di dalam fisika ini ada yang pertama itu dari Yunani, itu namanya Democritus Diokipus. Kita menemukan teori atom yang pertama kali ya. Berasal dari kata atomos. A itu artinya tidak, tomos itu terbagi-bagi. Itu dalam teori atomos. Terus nanti ada lagi yang namanya teori di dalam Dalton, dimana kalau di dalam Dalton itu sendiri dia menjelaskan ada yang namanya teori di dalam atom Dalton. Katanya itu yang pertama adalah atom itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, jadi mirip kayak teori Democritus Diokipus. Terus ada lagi katanya atom adalah elemen tetap dan tidak bisa berubah menjadi elemen lain. Terus ada lagi dua atau lebih atom yang diturunkan dari atom yang berbeda akan membentuk yang namanya molekul. Terus yang keempat, atom dari elemen yang sama akan membentuk yang namanya unsur. Ini teori di dalam Dalton. Untuk gambarnya. Terus ini untuk gambar teori atom Dalton. Dia tidak mengisahkan ada yang namanya kalau atom itu kan dia terdiri jadi ada tiga. Ada yang namanya atom, proton, neutron, dan elektron. Jadi dalam Dalton ini belum dijelaskan ya. Oke. Dan kelemahan dari teori Dalton ini sendiri, dia tidak menjelaskan tentang karakteristik listrik pada atom. Jadi karakteristik listriknya itu dia tidak dijelaskan di dalam Dalton. Dan ini dia cuma menjelaskan tentang atom-atom itu sendiri. Oke, terus yang selanjutnya lagi nanti ada yang namanya tentang Thomson. Ini yang kelihatan di dalam Thomson. Jadi di dalam gambar Thomson ini katanya di dalam atom itu terdapat partikel elektron dan proton. Jadi ini inti utama di dalam Thomson. Oke, kelebihan daripada model atom Thomson katanya itu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom. Terus dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut subatomik. Terus dapat memastikan bahwa atom tersusun dari partikel bermuatan positif dan negatif untuk membentuk yang namanya netral. Jadi kita kenal yang namanya neutron. Terus ada lagi dapat membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Jadi di dalam setiap objek yang ada di dalam kehidupan ini sendiri itu akan ada yang namanya atom. Terus dapat menerangkan sifat listrik atom. Jadi di dalam atom Thomson dia udah bisa menjelaskan ada positif negatif, berarti otomatis ada listrik. Oke, kelemahan untuk model atom Thomson itu adalah tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis. Terus ada lagi belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam sebuah objek atau dalam sebuah bola. Teori yang selanjutnya nanti ada yang namanya Rutherford. Di dalam Rutherford ini kalau kita lihat ini kayak kosmik ya. Jadi kayak ada inti yang tengah-tengah ini teori tata surya dikelilingi oleh planet. Ini yang tengah-tengah ini ada disebut dengan inti atom, terus dikelilingi oleh yang namanya orbit-orbit ini disebut ada yang namanya elektron. Oke. Jadi dalam Rutherford. Kalau yang namanya Thomson tadi ini terdapat banyak yang namanya elektron atau biasa dikenal orang dengan sebutan rotiki
Smith. Jadi itu bedanya Thomson dan Rutherford. Ya, Rutherford ini sendiri katanya sebagian besar dari atom merupakan permukaan kosong atau hampa. Terus atom memiliki inti yang bermuatan positif yang merupakan massa atom. Jadi ini ada yang warna merah ini bermuatan positif. Oke, terus elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini ada yang namanya elektron terdapat dalam orbitnya. Ini berputar atau mengelilingi itu katanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terus katanya lagi sebagian besar partikel alfa itu lewat tanpa mengalami pembelokan hambatan. Terus awan elektron yang tidak mempengaruhi penyebaran partikel alfa. Dan lebih utamanya itu sendiri untuk kelemahan model atom. Kalau kelebihannya mungkin dilihat dari isi daripada teori atom Rutherford ini sendiri ini ada ya. Oke, kalau kelemahannya katanya elektron bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya energinya akan habis. Itu kelemahan di dalam Rutherford. Jadi energi habis otomatis dia akan melekat pada inti. Oke, terus model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Terus ada lagi elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Jadi adanya ketidakstabilan energi atom. Terus ada lagi katanya di dalam kelemahan ini sendiri tidak dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Oke, terus ada lagi teori atom yang selanjutnya ini dikenal yang namanya Bohr. Oke, dalam teori Bohr katanya elektron ini tidak dapat bergerak mengelilingi inti melalui orbit apapun tapi hanya dalam intinya sendiri. Jadi di dalam orbitnya sendiri dengan momentum sudutnya itu L sama dengan mvr atau NA per 2pi. Terus energi elektron bisa berpindah dari satu orbit ke orbit lain. Jadi nanti elektron itu bisa dia masuk, bisa dia keluar. Itu di dalam atom Bohr. Oke, terus nanti, oh ya di dalam atom Bohr ini sendiri dia mengisahkan kalau dia nanti masuk ke dalam. Jadi kalau energinya itu dia masuk ke dalam itu disebut dengan memancarkan. Tapi kalau dia keluar elektron itu energi itu memancarkan dari dalam ke luar itu disebut dengan menyerap. Jadi kebalik. Oke, di dalam energi ini sendiri energi paling dasarnya itu bernilai min 13,6. Jadi min ini bukan merupakan nilai, tapi ini adalah arah atau jenis energi atau menyerap atau memancarkan. Oke, untuk rumusnya ini tadi ada di akhir dikurang awal atau H kali F. H itu konstanta Planck, F itu adalah frekuensi. Terus nanti di dalam spektrum atom hidrogen ini sendiri di dalam Bohr kita akan mengenal yang namanya panjang gelombang. Ada super lambda sama dengan R1 per NA kuadrat dikurang 1 per NB kuadrat. Boleh dibalik ini. Boleh 1 per NB kuadrat dikurang 1 per NA kuadrat, terserah kita. Min itu adalah arah. Terus nanti ada lagi untuk energinya itu. Tadi yang kata tadi ada HF atau Hc per lambda. Tapi kalau dia dalam energi boleh juga pakai seperti ini. Delta E sama dengan min 13,6 per N kuadrat sama dengan 13,6 ini boleh dibalikin ke bawah tadi NA kuadrat, ini ada NB kuadrat. Kalau dibalik 1 NB kuadrat per dikurang 1 NA kuadrat boleh silakan. Dimana untuk N asal NA itu ada deret-deretnya itu sendiri ada Lyman, Balmer, Paschen, Bracket, dan Pan. Dimana nilai NA-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan lambda tadi adalah panjang gelombang, R tadi adalah konstanta Rydberg, I tadi adalah energi, dan untuk konstanta nilainya 1,097 10⁻⁷ ya. Oke, terus untuk catatan yang kata tadi, kalau nilai minusnya itu adalah min, maka dia menyerap energi, tapi kalau dia nanti plus, maka dia akan melepas
energi. Jadi ingatin kata-katanya ini ya. Oke, yang selanjutnya nanti ada yang namanya teori atom oleh apa dalam mekanika kuantum atau kuantum. Nanti akan kita kenal yang namanya kalau dalam kimia itu ada yang namanya bilangan kuantum utama, orbital, magnetik, dan spin. Gitu ya. Oke, sekarang kalau utama biasa akan kalau ini untuk apa kita kenal yang namanya apa? Misal ada utama itu ada nilai 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Kalau orbital itu ini ada perumusannya boleh. Atau kalau misalnya n dikurang 1 juga boleh. Untuk magnetik itu menentukan untuk arah momentum itu. Terus ada lagi yang namanya spin. Spin itu nilainya itu plus setengah dan min setengah gitu ya. Oke. Dan untuk contoh, oke, dalam mekanika kuantum ini sendiri ini berkaitan langsung dengan kimia. Misal kita ambil untuk yang pertama ini ada yang namanya tentang konfigurasi elektron, di mana urutannya itu seperti ini. Ini ada 1s, 2s, terus nanti ada 2p, 3s, jadi urutannya dari 1s. Oke, kelihatan ya untuk gambarnya itu sendiri. Oke, ini panah-panah prosesnya. Oke, atau kalau secara singkat, kalau kita mau urutin boleh. Ada 1s sesuai panahnya itu. Terus ada lagi 2s, 2p pangkat 6. Jadi ingatin kalau S itu dia pangkat 2 itu maksimalnya, kalau P itu pangkat 6 bisa, kalau D itu pangkat 10. Oke, terus ada lagi yang lainnya banyak lagi. Oke, sekarang kalau misalnya di dalam konfigurasi elektron ini sendiri, ini urutannya tadi, mau diurutin semuanya boleh. Terus nanti ada lagi yang namanya tentang tabel periodik. Jadi di dalam unsur mekanika kuantum ini kalau misalnya ini ada tabel periodik kita anggap nanti apa nih unsur Na natrium. Nomor atomnya berarti 11 ya ini. Oke. Berarti kalau kita ambil contoh soal yang tadi katanya untuk contoh soal ada yang namanya natrium, nilai atomnya tadi kan 11. Berarti kalau kita buat dalam konfigurasi elektron jadinya 1s, 2s, 2p. Oke, kalau kita urutin S tadi 2, 2, P tadi 6, sedangkan ini tadi adalah 11. Berarti kurang 1, maka jadi 3S pangkat 1. Maka kita ambil yang paling ujung, 3S pangkat 1. Maka kalau kita lihat dari sini, maka bilangan kuantum utamanya, nilai utamanya itu adalah 3. Ini tadi 3. Oke. Untuk orbitalnya S-nya, oke, ini nilai yang di sini, komponen di sini. Maka S-nya adalah 0. Oke. Terus untuk magnetik dan spinnya, berarti kalau kita buat nanti kan ini S-nya berarti 0. Berarti kotanya berarti cuma 1 ya. Oke, kotanya cuma 1. Maka magnetiknya adalah 0. Dan untuk spinnya karena ini tadi nilainya cuma 1, berarti panahnya cuma 1. Kita mulai dari atas. Maka kalau di angka atas itu artinya plus dan nilainya adalah setengah. Oke, ini untuk contoh dari mekanika kuantum. Di dalam konfigurasi elektron ini sendiri kita akan mengenal yang namanya aturan Pauli, di mana di dalam aturan Pauli ini sendiri bisa dirumuskan dengan ada R sama dengan, atau boleh juga Rn, itu sama dengan ada N kuadrat dikali dengan R1, boleh R1, boleh R0, ini menyatakan jari-jari dasar. Oke, dimana kalau misalnya kita jabarin, R ini itu adalah jari-jari, satuannya adalah meter, N ini adalah kulit yang keberapa, kalau K itu 1, L itu 2, M itu 3 atau selanjutnya. R0 atau R1 itu menyatakan kulit dasar, di mana nilainya itu adalah 5,3 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 11 meter. Nanti ini aturan Pauli ya.